Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qaf. Dan tua yang lalu terakhir kaji kita nanah, itu masuk najis pertengahan. Berikutnya tua dan arak dan giling yang memabukkan. Giling itu artinya biji-bijian yang disuling kemudian keluar sarinya, telah jadi khamar. Tua, arak maupun giling itu satu kata saja, khamar. Jamaah, khamar itu najis. Khamar adalah benda cair yang memabukkan, dan itu najis. Perkara namanya apa, mereknya apa, bentuknya bagaimana, asal benda cair yang sifatnya memabukkan, maka itu disebut khamar dan hukumnya najis. Kemudian dan anjing dan babi itu masuk najis, keduanya najis berat. Anjing najis berat, babi najis berat, dengan syarat tak serta-merta bersentuhan dengan kulit anjing dan babi, harus disama, kecuali salah satunya basah. Kulit anjing atau babinya basah, kulit kitanya atau dua-duanya basah, barulah wajib disama. Dan air susu yang tiada dimakan indungnya, maksudnya hewannya. Hewan seperti rimau ada air susunya itu, jamaah. Maka air susunya adalah najis. Lain daripada anak Adam manusia. Manusia tak dimakan, tapi air susunya suci. Kalau ngaji fikih ni selalu ada lain, kecuali ya. Dan sekalian bangkai najis. Apa bangkai? Yang mati tidak secara syar'i, itu bangkai. Bukan yang berulat-ulat itu. Yang berulat-ulat itu tak usah dijelaskan agama pun, orang sudah faham kalau itu bangkai. Maka agama datang bukan menjelaskan yang jelas, yang belum jelas. Jadi bangkai adalah yang matinya tidak secara syar'i, maka hewan itu najis. Belanggarlah kambing, mati kambingnya najis. Buanglah semua ya. Bulunya hanya bangkai, kulitnya hanya bangkai, najis. Dan segala kuku anggotanya bangkai, najis. Bagaimana kalau kulitnya, bulunya, kuku anggotanya yang cerai pada ketika hidupnya pun najis. Jadi hewan yang tidak dimakan, bulunya, kukunya, anggota tubuhnya, kalau sudah jadi bangkai, najis semua. Hewan tadi masih hidup, kukunya, dagingnya tercerai dari tubuhnya ketika hidup, najis, kecuali bulunya. Macam domba, diambil bulunya waktu hidup, malah dijadikan pakaian, dijadikan sajadah, itu tak najis. Jadi perkara bulu lain sikit, jamaah ya. Di
sekalian bangkai najis. Sebab dia bangkai najis ya, bulunya, kulitnya najis. Ingat dia bangkai dan segala kuku anggotanya najis. Yang cerai daripada ketika hidupnya. Ini kalau tak pandai kita memahaminya, maka bulu kambing pun nanti jadi najis, bulu domba pun nanti jadi najis, padahal bulu domba tidak. Bulu ayam tercerai dari tubuhnya saat hidup, tak najis jemaah ya. Dah. Dan air mulut binatang, air liur binatang yang mengeluarkan makanan dari dalam perutnya. Jadi air liur itu dari dalam perut, seperti kerbau dan lainnya, itu najis jamaah ya. Lembu, unta, kambing. Pendek bila di masyarakat, bila memang ludah hewan itu masuk ke dalam perut kemudian keluar lagi, maka ludah itu najis. Menurut penelusuran para ahli, tak termasuk kuda. Kalau kuda tak termasuk, karena air liurnya itu tak ikut masuk ke dalam untuk dikeluarkannya balik. Itu air liur itu di mulut saja jemaah, untuk membantu mencerna makanannya. Tapi kalau lembu masuk kemudian keluar lagi, maka air liurnya itu najis. Mazi najis. Mazi najis. Mazi itu benda cair agak sikit kental yang keluar karena bangkit syahwat, dia najis. Wadi najis. Wadi itu biasanya kena kita kerja-kerja berat, setelah buang air kecil dia ikut keluar jamaah, dia berkilat, maka itu juga najis. Mazi najis, wadi najis. Dan mani daripada anjing dan babi itu najis, dikecualikan berdasarkan ijtihad para ulama, kecuali mani selain anjing dan babi itu tak najis jemaah ya. Khilaf tetap ada ya. Mani manusia tidak najis menurut mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah mani manusia najis. Ingat bangkai ya, bangkai ini yang mati tidak secara syar'i. Tetapi bangkai anak Adam, bangkai ikan, bangkai belalang dan sukunya, bahagian tubuhnya yang cerai daripada ketika hidupnya itu suci. Ada maksud ya. Jadi manusia mati suci secara umum seluruh tubuhnya, kecuali nanti dia maaf kata mayat tadi membusuk, maka bahagian yang busuk itu berubah menjadi najis. Nauzubillah ya. Ikan itu suci, matinya pun suci, maka ikan tak perlu disembelih. Sehingga kalau kita jumpa ikan besar hidup, kita sayat, ambil saja sikit dagingnya, mau kita olah, halal jemaah. Sebab ikan tak perlu disembelih. Bahawa perbuatannya itu menyakiti si ikan hukumnya haram ya. Jadi menyayatnya itu haram kerana menyakiti ya. Tapi bendanya itu sendiri suci, halal. Ini mau hati-hati ya. Benda itu suci atau najis? Satu. Yang kedua baru kita bersikap terhadap benda. Jadi benda itu dulu, benda itu suci atau najis?
Kedua, baru sikap kita terhadap benda. Sikap kita halalkah, haramkah, sunatkah, makruhkah, wajibkah. Supaya jangan keliru. Karena ada benda suci, contoh macam ikan tadi, halal saja kita makan, tapi berdosa sebab kita menyayatnya, dia dalam keadaan hidup, menyakiti hewan, maka hukumnya haram. Tapi bendanya suci, dimakan halal. Itu sama dengan kalimat di masyarakat uang haram. Mana ada uang haram? Sama sekali enggak ada. Uang itu benda suci. Tak ada benda yang tak ada uang berbahan dasar benda najis, benda suci. Kita pegang masuk kantong segala, tak ada masalah sama sekali. Cuma di dalam masyarakat istilah uang haram itu uang yang diperoleh secara haram. Jemaah, yang diperoleh secara haram. Maka ketika kita menikmatinya berdosa. Uang tadi kita belikan benda itu halal, kita makan, tak ada berdosanya di situ. Cuma karena menggunakan alat tukar asal dosa, maka perbuatan itu menjadi dosa. Itu namanya haram aridi, bukan zati, bukan zatnya yang haram. Bangkai anak Adam manusia, kemudian ikan dan belalang besar itu ya, dan sukunya yang cerai daripada ketika hidupnya, itu suci. Demikian lagi suci bulu yang dimakan indungnya, hewannya, jamaah ya. Itu adalah kita cerita domba ya, contohnya domba, itu suci. Indung sutra, ulat sutra, walaupun ulat dia itu suci. Kemudian kasturi jaib, ini musang, jamaah. Tunggu, salah, bukan musang. Ini kasturi jaib, minyak wangi kasturi. Ini saya sampaikan, itu dulu, pahamkan dulu, minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi. Sudah? Itu dulu, pahamkan dulu jemaah, kasturi jaib, minyak kasturi. Dah, baru saya ceritakan. Jadi, sependek yang saya tahu secara alami lah, minyak yang paling wangi itu kasturi. Bukan nama kasturi. Kalau nama kasturi ke kedai-kedai ada kita beli itu. Minyak kasturi bukan, ini kasturi betul, asal daripada darah kijang tua. Jadi kijang yang sudah tua-tua itu di pori-pori dekat kepada bahagian belakangnya, ke arah duburnya, itu biasa keluar darah. Kalau yang tua-tua, darahnya itu gumpal macam kerikil. Darah itu diambil, biarkan, tanpa ditambah apa-apa, dia akan berubah dengan sendirinya menjadi minyak wangi, parfum. Dan itu minyak wangi, paling mahal. Satu, mendapatkannya susah. Kedua, wanginya, jamaah, bukan olahan pabrik. Padahal dia darah, tapi sebab berubah dia dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Nanti itu ada apa namanya? Ada istilah di dalam ilmu fikih, jamaah, perubahan itu. Ya. Dan sekalian telur suci, karena suci boleh dia dimakan. Apa contohnya? Telur ayam boleh dimakan, jamaah, tak ada masalah. Sekalian telur, perhatikan kalimat itu ya, sekalian telur. Apalagi hewan bertelur? Bebek, rusa, angsa, persoalan nanti penyu macam mana? Kita teruskan itu. Buaya ke telur? Betelur, buaya betelur. Maka dalam hadis Imam Asy-Syafi'i,
seluruh telur hewan halal dimakan, termasuk hewan yang haram dimakan. Titik. Itulah dia pegang. Yang sana ngaji kawan tu lain lagi, kita yang pegang berantuk lah tu. Kerana ini enggak bagi kecuali. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada kecualinya, kecuali telur unggas, kecuali telur ular dan serangga, itu haram dimakan. Di kitab kita ini tidak, sekalian telur. Inilah yang dia pegang, tak dia kajikan yang lain. Si ustaznya pun tak memberi penjelasan, hantam sajalah udah semua jemaah. Kan? Di Sabilal disebutkan makruh meninggikan tempat imam. Mihrab makruh. Sabilal sampai ada imam yang pakai ambal pun tak mau. Kita tak salahkan Sabilal sebut gitu. Si Fulan ikut ngaji Matla'ul Badrin, sunat meninggikan tempat imam. Besoknya jumpa orang ni kedai kopi, berantem lah ni. Dua-dua jadi pengurus masjid. Yang satu sekretaris, satu bendahara. Cuma aja mah. Itu saya selalu sampaikan sama kita. Ngaji fikih ni, Masya Allah ni, luar biasa. Pendapat sana, pendapat sini. Baru nanti ada pendapat kecuali. Sabilal sebut itu makruh. Matla'ul Badrin sebut sunat. Terus apa kita buat? Pokoknya kalau tak ditinggikan, aku mundurkan diri, kata sekretaris. Kalau ditinggikan, aku mundurkan diri, kata bendahara. Pening ketua. Ada. Kalau memang perlu ditinggikan, maka tinggikanlah. Pakailah kitab Matla'ul Badrin. Kalau tak perlu ditinggikan, usah tinggikan, pakailah kitab Sabilal. Selesai. Tapi kita ni selalu menginginkan pendapat kita didengar orang, bukan kita mau selesaikan masalah. Ini pun sama, sekalian telur suci, halal lah dia dimakan. Padahal di kitab lain sebut kecuali telur ular dan serangga. Pertimbangan ulama, telur ular dan serangga itu memberikan mudarat, memberikan bahaya. Bagaimana kalau satu masa hasil penelitian dari para ahli ternyata telur ular pun tidak membahayakan, malah memberikan kesehatan, maka fatwa bisa berubah. Jamaah. Jadi kita tinggal tunggu ahli lah, ahli hewan, pakar hewan, macam mana terkait telur ular. Karena kitab-kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i, telur hewan yang haram dimakan, telurnya halal kecuali ular dan serangga. Baik, selesai sebab serba diperlukan yang kita perlukan untuk najis ringan. Sebelum diteruskan, ada hal? Siapa? Ikan gembung rebus khilaf. Imam Ibn Hajar Al-Haytami katakan makruh. Itulah dia. Tapi ada ulama mengatakan haram. Sebab apa? Benda-benda, zat-zat yang ada di dalam najis menyatu semua dengan daging-daging ikan itu, meninjau, ini haram. Ibn Hajar Al-Haytami kata makruh, karena tidak ada kepastian itu bercampur. Tinggal pulang sama kita lah. Kalau ini pakailah cakap Melayu tu, tebuk dada, jangan selera lagi. Tebuk dada tanya iman. Alah, selera makan aja pula. Kan tebuk dada tanya iman. Jujur sama diri sendiri. Saya ni jualan gembung rebus, kata si fulan, atau kata si fulanah. Ikut pendapat Ibnu Hajar, jual. Apa masalah?
Tapi ada tetangga itu, tetangga kedai sebelah, katanya haram. Kalau ada tetangga kedai, usah lawan dia. Tapi nanti bila banyak untung, belikan nasi ayam penyet untuk dia sebungkus. Diamlah itu. Gitu aja caranya. Apa tengkar-tengkar? Awak mau jualan, cari makan untuk di rumah kita. Laki pula ke laut, awak jual ikan. Kata sebelah dia jual sayur, haram nih, haram. Itu aja. Usahlah Den. Nanti kalau ada untung sikit, belikan ayam penyet, kasihkan dia sebungkus. Besok kalaupun haram, tak lagi dia bilang haram tu, harum. Maksud saya jangan tengkar, itunya tujuan saya. Sebab ini khilafiyah. Itu dia. Kalau dia tak khilafiyah, saya sampaikan solat subuh 2 rakaat selesai, itu tak ada bisa khilafiyah. Macam mana? Kotorannya kalau dah terbuang, tak ada masalah. Tak masalah. Yang jadi masalah kan kalau kita masak tak kasih aku, itulah masalah. Kita sedap sendiri aja kan. Makasihlah aku sikit biar berkat, kata orang. Kan kata orang kalau makanan kita dimakan ustaz berkat. Kalau dibuang tu tak ada masalah. Makanlah dia. Lagi sedap. Itu khas kita itu. Bawang rebus tu. Belacan. Khas kita itu. Kan? Okey, masih. Baik. Inilah yang saya sebut tadi. Faslun. Bermula suci tuak khamar itu sebab jadi cuka dengan sendirinya. Perhatikan jemaah. Bukan khamar-khamar yang beredar ya, jangan salah. Dia ambillah misal kata anggur. Anggur dia ambil, kemudian dia peras. Keluarlah sari anggurnya. Didiamkan. Istilahnya fermentasi. Tanpa dicampur zat apapun, dia akan dengan sendirinya nanti berubah menjadi cuka, menjadi khamar. Ketika menjadi khamar pun jangan dicampur apa-apa, dia nanti dengan sendirinya berubah menjadi cuka. Dari halal asirul inab, benda perasan anggur, menjadi khamar, menjadi cuka. Jadi halal, haram, halal. Jemaah. Itu berubah dengan sendiri. Tapi kalau ditambah zat-zat tertentu tidak, dia tak halal lagi. Jemaah ya. Jangan dipahamkan cuka ya, khamar jual di kedai-kedai. Aku mau buat cuka dulu dari sini. Tak jadi, itu dah tak jadi. Karena itu dah banyak campuran. Jemaah kan? Kulit bangkai dengan disamak, itu pun suci. Apa bangkai? Benda atau hewan yang mati tidak secara syar'i, itu bangkai. Termasuk hewan yang tidak dimakan, kulitnya bisa jadi suci. Caranya disamak. Yang dimaksud dengan menyamak kulit adalah menghilangkan segala yang membuat kulit jadi busuk. Itu yang diartikan dengan disamak. Jemaah. Bukan menyamak dari anjing dan babi, kulit. Itu ya. Jadi disamak itu artinya dibersihkan kulitnya itu dari apa-apa saja yang memungkinkan dia busuk. Maka proses membersihkannya itu disebut sama. Bila sudah dia suci, dia boleh jadi apa-apa. Makanya ada ikat pinggang dari kulit ular, dompet kulit buaya, boleh, tak ada masalah. Jemaah. Dalam proses penyamaan itu menggunakan benda najis pun boleh, asal nanti akhirnya disiram pakai air yang suci lagi menyucikan. Dalam prosesnya itu, orang di sini memang ahli dalam menyamak itu. Mereka pakai kotoran najis-najis, bersih lah, itu tak apa-apa. Tapi nanti ujungnya atau akhirnya disiram pakai air yang suci lagi menyucikan. Selesai.
Selesai bersih, sucilah dia. Yang dimaksud suci itu hilang cemar-cemarnya itu semua yang memungkinkan dia busuk, boleh dipakai. Tak ada masalah. Apalagi kalau disembelih secara syar'i, seperti kita hari kurban itu kan disembelih atau pada waktu akikah, atau kadang pas pesta-pesta ambil kulitnya disamak, makin bolehlah, tak ada masalah jemaah ya. Tuak kulit. Kemudian apabila kena najis sesuatu dengan anjing dan babi, kalau sentuhan kulit kita dengan B1, B2 ini salah satunya basah, sama. Tapi kalau dua-dua kering tak perlu sama, jemaah ya. Atau tahinya, atau air mulutnya itu air liurnya, atau peluhnya, atau badannya yang basah. Itu dia. Kalimat badannya yang basah, hati-hati, nanti orang berpaham, kan tangan saya yang basah bukan badannya. Kalau badannya yang basah sama, kalau tangan saya tidak. Inilah hati-hati baca kitab ni jemaah. Asalkan salah satunya basah. Jadi kalau tangan kita kering, kulit hewan B1, B2 itu kering, tak perlu sama. Maaf kata, kita jumpa orang yang melihara B1. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh ya, tapi dalam mazhab Imam Maliki boleh. Ada ulama kita memelihara B1, pakar hadis, tapi mazhab dia Maliki. Hati-hati jemaah, dia pegang-pegang B1 tak masalah. Karena yang tak boleh itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tahu kita bertamu ke rumah dia, awak tengok dia pegang-pegang benda tadi, barulah kita nuduh, inilah ulama suk ni, kata awak. Dah dosa besar kita kan? Beliau orang Mesir, berapa waktu yang lalu datang ke Medan jemaah. Jadi najis B1, B2, kotorannya, liurnya, peluhnya, atau salah satu basah, niscaya dibasuh 7 kali. 7 kali ini dengan catatan benda najisnya sudah hilang. Misal ini kena air liur B2, siram sampai hilang liurnya, itu baru terhitung sekali. Jangan salah faham, siram dia, itu baru terhitung sekali. Baru tambah 6 kali lagi. Satu dari yang 6 itu pakai tanah, barulah 7 kali dia ya. Dibasuh 7 kali, sekali dengan tanah bercampur air, dan 6 kali dengan air semata-mata. Itu ya. Dan jika ada yang kena najis itu tanah, halaman rumah kita dikencingi B1, macam mana? Maka memadailah membasuh dia 7 kali dengan air semata-mata. Siram air 7 kali dah, orang tanah kian. Jangan dia cari tanah pula tambah lagi itu namanya sia-sia saja. Orang memang tanah kian tinggal siram. Jemaah. Dan saya perlu ingatkan, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sekalipun ada pendapat yang membolehkan menyamak ini tidak pakai tanah, tapi pakai alat-alat modern boleh. Misal sabun, misal deterjen, boleh. Campur gitu, siram, boleh. Jemaah. Dan saya bantu kita baca dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebut, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada yang berpendapat membolehkan itu. Jemaah, jangan susah ya. Cuma yang menjadi pendapat mayoritas ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, air bercampur tanah. Dan adapun benda yang kena najis dengan kemih kanak-kanak laki-laki,
Satu, yang belum merasa makanan lain daripada susu. Dua, itu syaratnya. Ini kurang. Tambah satu lagi syaratnya. Laki-laki yang belum merasa makanan lain daripada susu. Syarat yang ketiga, umurnya belum sempurna 2 tahun Arab. Karena tahun Arab itu lebih cepat 11 hari dari tahun baru Kristen. Januari, Februari sampai Desember tahun Kristen. Tahun Arab itu Muharram sampai Zulhijjah. Ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab nih. Kalau tak berubah, Maret Ramadan jamaah, ya. Itu tahun Arab. Itu 11 hari lebih cepat daripada tahun Kristen. Nah, jadi syaratnya laki-laki belum merasa makan lain daripada susu. Ya, maka sucilah ia dengan dipercik air yang terbanyak hingga basahlah tempatnya oleh air itu. Inilah kena najis kencing si laki-laki, anak laki-laki tadi. Percik, tak usah siram sampai banyak, percik saya begitu, kira-kira banyak airnya. Tetapi disalahpahami oleh kita. Di sini dipercik. Nanti kalau kitab-kitab Tuan Abdullah Al-Fatwani sebut ranjis. Tuan Arsyad Muhammad Idris Al-Marbawi pun sebut ranjis. Ranjis itu percik sama. Lantas yang kita fahami, karena ini kena najis dia, kita percik aja begini. Enggak begitu maksudnya jamaah. Enggak begitu. Itu najisnya mestilah juga dikalahkan oleh jumlah air. Maka sebut itu. Dipercik air yang terbanyak. Itu perhatikan dia. Jadi bukan bukan gitu. Karena kalau dibiarkan gitu, itu bau juga gitu. Dipercik air yang terbanyak. Cuma ringannya dia tak perlu disiram saja, tak perlu siram gitu. Jadi secara jumlah air lebih sedikit. Namun bagi kita orang Indonesia, apalah payahnya menyiram? Air cukup banyak. Namun secara hukum percik dengan jumlah air lebih banyak. Gitu ya. Dah. Dengan syarat susu yang diminumnya susu ibu. Tapi kalau yang diminumnya bukan susu ibu tak bisa. Maka najisnya berubah menjadi najis mutawassithah, pertengahan. Jamaah, ya. Nah, maka tiap-tiap barang yang kena najis itu, segala yang kena najis, sucilah ia dengan dibasuh apabila hilanglah rasanya, baunya, warnanya. 3 ukuran: warna, bau, rasa. Udah dibasuh, macam mana nih? Maka dimaafkan jika tinggal hanya baunya jua. Dibasuh masih ada baunya juga. Itu dimaafkan. Atau warnanya saja. Dibasuh macam darah itu jamaah. Darah itu ada tuh yang payah dibuang kalau kena pakaian. Dah suci, tak hilang. Itu dimaafkan. Yang sukar menghilangkan keduanya itu bersalahan rasa. Dari dulu awak cari tahu kapan kita merasa najis. Merasa najis itu haram itu jemaah. Rupanya maksudnya bukan sengaja merasa, terasa. Terasa. Awak habis basuh buang air besar, takkan awak rasa gini? Tak boleh awak. Tak sengaja terasa. Tak sengaja terasa.
Itulah yang dimaksud. Kan? Bukan sengaja merasakan najis, tidak. Ya. Makanya ini penjelasan Tuan Syekh ini hanya penjelasan hukum ini, dalam prakteknya tak ada. Mana kita pernah merasa najis dan hukumnya haram. Jamaah. Sedang berwuduk kita basuh muka. Bau tak ada, warna tak ada, terasa di lidah. Ini kencing nih. Tak ada, ini air suci nih. Berarti campur kencing nih. Rasanya lain. Itu yang dimaksud rasa itu. Bukan sengaja merasa. Haram. Jangan. Jadi kalau dah basuh, tak hilang baunya. Saya mau bagi tahu istimewa yang muda-muda. Kadang yang muda-muda ini rajin beragama tapi kurang luas wawasan. Basuh waktu buang air besar, dah selesai, bersihkan. Ini kadang ciumnya itu masih lagi. Enggak ada jamaah, enggak ada. Agama enggak nyuruh itu. Sama sekali enggak nyuruh. Ada tengok udah. Wis, bersih dah. Bau, warna. Warna tak hilang-hilang juga, dimaafkan. Bau tak hilang-hilang, dimaafkan. Tapi kalau rasa tadi maka tiada dimaafkan. Ya. Berikut. Dan tiadalah dapat dipersucikan sekali-sekali jika kena najis benda yang cair seperti manisan, air susu dan yang sebagainya, jika diyakini bercampur. Saya minta izin mencontohkanlah. Ini adalah entah apa dalamnya, mungkin teh manis, kopi. Masuk kotoran cecak, najis. Jamaah, najis. Karena sudah jumlahnya sikit, kemasukan najis dia. Jamaah. Tetapi bila dia cukup kental, yang dengan kental itu berkemungkinan najis yang masuk tidak segera menyebar, maka ambil segera najisnya, buang. Selebihnya suci. Contohnya lagi, minyak kita beku, sini tidaklah. Sekarang di Brastagi sana masih beku, tidak. Dulu saya ke sana beku jemaah, pagi itu beku. Jadi beku dia, ternyata kita tengok di sela-sela beku ada kotoran cecak. Macam mana? Jangan dipanaskan dulu untuk cair, jangan. Ambil beku itu, buang sebatas itu. Lepas itu barulah dipakai. Boleh faham insyaAllah? Okey. Sedang minum teh manis. Sedang minum teh manis kah, kopi kah? Ada 2, 3, 4 ekor semut situ. Najis tu jemaah. Semut tu najis. Tapi kan bukan kita yang memasukkan ke dalam minuman tadi. Itu dimaafkan. Bisa dibuang semutnya, buang. Usahakan buang. Kalau tak bisa apa boleh buat. Tapi kalau sengaja kita memasukkan semut itu ke dalam, itu tak bisa. Maka itu najis semua. Boleh faham insyaAllah? Sila kalau ada hal sebelum diteruskan. Sila. Kalau lipas ulat masuk ke dalam air kita itu, jadi yang air minum kita. Air minum. Lipas. Sama. Dalam kaitan kenajisannya sama dengan penjelasan tadi. Dia masuk sendiri, bukan kita yang memasukkan. Sama. Bahwasanya kita jijik atau enggak itu pribadilah. Tapi secara hukum penjelasannya sama dengan semut tadi. Kalau kita buang tak apa, minum boleh. Bahwa kita jijik lain hal. Bahkan untuk lalat khusus, enggak berlaku umum. Bila ada lalat, bukan kita masukkan. Kita bukan masukkan, masuk dia. Lalat tadi. Tenggelamkan. Buang lalatnya, minum. Kata Nabi, di satu sayap lalat penyakit, satu sayapnya itu obat. Itu untuk lalat, jangan yang lain. Masuk. Bukan kita memasukkan, datang sendiri, tenggelamkan, kemudian buang lalatnya. Jangan pula setelah ditenggelamkan biarkan situ. Tidak, tenggelamkan lalatnya, set, ambil, buang. Jadi satu bahagian itu sakit, satu bahagian penawar.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi yang lain tidak. Gitu. Masih? Gitu. Tuan Imam. Sama. Yang lain sila. Pukul berapa Isya ni? 50. Masuklah udah. Belum. Masih lagi? Sila. Masak kepiting hidup-hidup. Hidup-hidup. Ini mau jawab langsung apa mutar-mutar dulu? Sekarang menyakiti tidak? Itu aja. Menyakiti tidak? Bukan. Dipatahkan. Satu. Kemudian hidup-hidup dia dijerang tu. Menyakiti tidak? Menyakiti hewan hukumnya haram. Maka tindakan dia memasak dia hidup-hidup tu hukumnya haram. Bingung aku macam mana cara masaknya. Dikasih tahu aku sama kawanku. Cara matikannya, kata dia, balikkan. Tengahnya tu tekan. Matilah itu kata. Karena dia kasih aku kepiting hidup-hidup, awak pingin makan. Nunggu dia mati macam mana? Lama lah. Balikkan katanya, tengahnya tu tekan. Itulah aku bilang sama biniku, kami praktekkan, matilah pula. Itulah cara masaknya. Masalah. Dia haram. Karena menyakiti. Apalagi hidup-hidup awak patahkan. Andai kata dia bisa cakap-cakap dia tu sakit kali lah woi kata dia. Kata orang-orang kalau dimasak hidup-hidup manis katanya. Kalau dah mati tak sedap katanya. Itu enggak. Itulah dia. Jadi menyiksanya itu hukumnya haram, memakannya halal sebab dia benda halal. Tapi penyiksaan kita itu kepada si kepiting haram nanti. Jangan nanti selesai ngaji ini pula ada kita faham makan kepiting haram. Oh tak boleh. Aku tak ada bilang gitu. Makan kepiting halal. Cuma tadi waktu kita nyiksanya itu hukumnya haram. Coba tengok waktu di dalam periuk tu menggelegak air tu kan mau keluar dia lari-lari itu. Itu menunjukkan dia kesakitan. Hidup-hidup dibelah. Itulah boleh, tak ada masalah karena itulah cara mematikannya. Tak ada masalah. Itulah cara mematikannya. Boleh. Itu sama dengan kita nyembelih kambing. Kan boleh. Bagaimana cara kita menikmati kambing kalau tak mati dia? Tak mungkin. Mematikannya sembelih. Itulah kira-kira terhadap kepiting tadi. Gitu. Terus ada ikan yang yang lama mati. Ikan lele ya. Kalau mau dimatikan lele itu jangan disiksa. Dipukul tak ada masalah, karena tak wajib sembelih. Tapi pukul yang mematikan. Jangan tak melawan kau ya. Tak matikan dia, boleh. Tak ada masalah. Karena judulnya untuk kita makan. Dan ikan kan tak wajib sembelih. Tak wajib, macam mana besar pun. Cuma dia masih hidup. Matikannya macam mana? Dimatikan. Atau kalau mau disembelih juga, sembelihlah. Tetapi penyembelihan ikan bukan untuk menghalalkannya, hanya supaya cepat mati, itu saja. Gitu ya, jangan nanti salah-salah kajinya jemaah. Aku takut juga nanti ini. Rupanya ikan pun disembelih. Rame itu nanti itu tak ada bilang gitu. Cuma tadi rasa-rasa kita lambat mati ini, sembelih biar cepat. Boleh. Okey. Sama, saya pernah diajarin macam mana cara cepat mati. Lupa aku. Saya dikasih kerang. Awak jemaah awak pula ada yang ke laut. Kasih orang tu kerang. Macam mana cara cepat matinya? Kasih tahu orang tu. Tapi kena udah lama tak dikasih kerang lagi, lupa aku. Lupa. Enggak, itu lupa. Lupa. Jadi orang tu kasih tahu dan kami praktekkan, mati. Jadi hari ini mereka kasih, malam tu kami biarkan, besok pagi kami makan, mati. Cuma itulah
tak saya tanya lagi, tak dipraktekkan lagi, jadi tak tahu. Oh, tak tahu saya. Kerangnya kalau dah mati busuk. Tuan, jangankan kerang, orang mati pun busuk. Apa lagi kerang? Awak ni kalau dah mati pun busuk. Jadi maksudnya bila dah mati segeralah masak pula. Jangan tunggu lama. Lupa saya, tapi bisa ditanya. Bisa ditanya. Orang tu kasih tahu, betul? Enggak. Enggak. Aduh, cuma mau nanya lagi malu. Karena kenapa kalau awak tanya lagi, tahulah masyarakat kita kesannya minta. Ini payah. Padahal awak tak nak minta, mana boleh kita nyusahkan orang. Maka saya tak tanya lagi, dan jarang pula kami beli yang hidup. Apa dia kasih tahu orang tu? Kasih tahu. Itu jamaah dari Bagan tu. Kasih tahu orang tu. Ini mualim, kami praktikkan. Mati. Besok kami masak. Tapi saya lupa. Entah nanti masukkan ke YouTube, entah orang tu nonton kan, ingat lagi orang tu, kasih lagi, mana tak bawa kan. Surah. Sebentar, ini dulu. Apa masalahnya? Tadi kan bangkai ikan halal. Enggak. Memang dalam hukum agama bangkai ikan halal. Sejak kapan ikan hidup di darat? Iyalah, apa masalahnya? Enggak, kalau ada yang bilang begitu, tanya sampai tuntas. Aku kuberanikan kita semua jamaah. Jangan sama aku aja kayak gini, ustaz lain enggak. Tanya. Cuma hati-hati. Kadang ada ustaz tu yang suka tersinggung dia. Memanglah dia hidup di air, matilah dia. Apa masalah? Bangkai, memang bangkai. Tadi disebut di kitab. Bangkai ikan halal, apa masalah? Maka kita kunci apa yang dimaksud dengan bangkai. Okey, tak ada masalah, ambil aja. Apalagi kalau banyak dia, ambillah. Kalau sikit 1-2 ekor biarlah untuk anak-anak aja. Udah, sila. Ya. Kedua direndam ataupun kambing yang direndam itu kan nggak bisa kita membedakan. Tahu-tahu seseorang Padang mengasihkan kita, setelah kita siap makan, dia mengatakan itu berdua. Itu cara menyamakannya. Cara menyamaknya, mana yang bisa disamak-samak, mana yang tidak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jemaah. Ini jangan, tak boleh kan makan B2 kan. Kita boleh makan, dan kita jadi tahu kan, alhamdulillah. Cuma jangan diulang. Jadi mana yang bisa disamak, sama. Ya, selesai. Itu kaji. Mulut luar, dalam macam mana nak nyamaknya itu kan? Yang prinsipnya mana yang bisa sama, sama. Mana yang mudah, sama. Bukan rasa kita lah, kadang rasa kita kan malas. Mana yang mudah? Bibir luar ni sama, dalam macam mana? Kalau masih belum, kalau masih di lokasi mulut, buang. Yang sudah masuk, alhamdulillah. Di mana letak alhamdulillahnya? Berarti kita orang istimewa. Orang-orang tidak diizinkan Allah memakan benda tadi, kita Allah izinkan. Atas dasar tidak tahu. Memang kita rasa sedap kali, ulang haram. Jadi saya tak bisa menunjukkan detail-detailnya, tah tangan tah apa, tapi mana yang jelas-jelas bisa disamak. Jangan entah kena ini, entah itu masuk perangkap syaitan, tak bisa. Yang jelas apa? Tangan. Dah jelas. Yang itu jelas tangan.
tangan kiri cemana ya? Entah, enggak, udah, tangan kanan, selesai. Saya ingin menghindarkan kita dari sesak napas sebab diperangkap setan. Itunya. Nanti mau tuh, tangan kiri tadi cemana ya? Kau kan duduk depan aku tadi. Aku pegang-pegang enggak tangan kiri? Baru bilang, tangan kau kok aku pula yang ngurus katanya. Jadi rame. Mulut, bibir pasti. Bibir pasti. Dalam tidak. Apalagi terus ke dalam. Yang di mulut kalau masih ada, buang. Yang sudah ditelan, selesai. Bis. Hati-hati bilang alhamdulillah itu, jangan. Aku nanti ini pun kubatas, jangan sampai luar nanti kalau temakan awak alhamdulillah. Jangan, maksud aku alhamdulillah tu kita diistimewakan oleh Allah. Situ dia. Sebab takut awak cakap-cakap awak ni diolah jamaah nanti sampai keluar diprotes orang aku. Sudah masih lagi? Sudah, kita sudahi, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.